itu ada rata-rata, yaitu adalah penjumlahan dari data pertama, data kedua atau nilai sampai dengan N dibagi banyaknya nilai 320 dikurangin 304 sama dengan 16. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan belajar matematika lagi untuk teman-teman gunakan ketika ujian kampus nanti. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai statistika. Untuk materi hari ini kita hanya terfokus kepada data tunggal. Ya, biasanya ukuran-ukuran statistik yang kita pakai untuk soal-soal ujian PTN gitu ya. Itu ada rata-rata, yaitu adalah penjumlahan dari data pertama, data kedua atau nilai sampai dengan N dibagi banyaknya nilai. Kemudian ada median dan modus yang sudah kita kenal akrab. Median itu nilai tengah ketika diurutkan, setelah diurutkan. Modus adalah nilai dengan frekuensi terbanyak. Dan yang ini, jangkauan, itu adalah nilai maksimal dikurang nilai yang paling minimalnya. Serta ada simpangan kuartil, yaitu setengah dari selisih kuartil 3 ya, kuartil atas, dikurangin sama kuartil 1 atau kuartil bawah. Oke. Sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Oke, soal yang pertama, ini ada soal cerita. Di suatu kelas terdapat 40 siswa yang rata-rata ujian statistikanya adalah 8. Nah, ternyata rata-rata mereka ini tetap sama apabila yang terbesar dan yang terkecil itu dikeluarkan nilainya. Oke, maka jumlah nilai terbesar dan kecilnya adalah berapa? Oke, jadi untuk yang keterangan pertama, kita butuh pemisalan di sini. Sebut saja X besar itu adalah total nilai mereka. Nilai 40 siswa. Ya, berarti yang dimaksud 8 yang pertama itu adalah 8 sama dengan X dibagi 40. Atau total nilainya itu adalah 320. Nah, kemudian untuk rata-rata yang keduanya ini, itu berarti persamaan yang keduanya 8 sama dengan X besar dikurangin. Nah, dikurangi nilai terbesar, dikurangi nilai yang terkecil juga. Gitu. Kemudian karena kita keluarin dua buah nilai yang tadinya 40, ini berarti jadi 38. Gitu ya. Oke, sekarang tinggal kita kali silang. Ini nanti 38 dikali 8 itu sama dengan 304. Gitu ya. Sama dengan X-nya kita ganti 320 dikurangin X max atau nilai terbesar ditambahkan dengan X min. Ya. Oke, berarti dari sini sudah bisa ketahuan kalau jumlah nilai terbesar ditambah ditambah yang terkecil itu sama dengan 320 dikurangin 304 sama dengan 16. Jawabannya untuk nomor 1 adalah 16. Oke, soal selanjutnya nomor 2 dari soal SBMPTN 2013. Kali ini diketahui median, rata-rata dan modusnya itu masing-masing bernilai 7. Nah, ini dari data yang terdiri atas 4 bilangan asli. Jadi, 4 bilangan aslinya ini kita sebut saja itu A, B, C, D ya. Ini kita udah urutin dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian, selisih antara data terbesar dengan terkecilnya adalah 6, maka hasil kali 4 bilangan tersebut. Berarti pertanyaan soalnya adalah A kali B kali C kali D-nya itu berapa? Oke, kita mau coba satu-satu masukin. Nah, dari mediannya sendiri, karena datanya genap, mediannya itu pasti terletak di antara kiri kanan yang ini. Berarti untuk cari mediannya, ini sama aja B plus C per 2 sama dengan 7, atau B plus C-nya sama dengan 14. Oke. Kemudian, dari rata-ratanya sendiri, ya, rata-ratanya sama dengan 17. Sama dengan 7, maaf. Berarti, jumlahin semua, dibagi 4, hasilnya sama dengan 7. Yang berarti, ya, oke, ini kita kali silang. B plus C-nya sudah ada, yaitu 14. Berarti A plus 14 plus D sama dengan 28. Yang berarti A plus D-nya sama dengan 14. Oke, jadi kita sudah dapat keterangannya ini. Kemudian sudah dapat juga A plus D sama dengan 14. Nah, yang belum kita pakai itu adalah selisih antara data terbesar dengan terkecil. Di awal tadi kita sudah kasih tahu
kalau selisih antara data terbesar dan terkecil itu adalah jangkauan ya. Berarti yang kita lakuin, terbesarnya itu D, terkecilnya A, yang dimaksud adalah D min A itu sama dengan 6. Ya. Kita punya A plus D sama dengan 14, kita punya D min A sama dengan 6. Nah, berarti dari persamaan yang ini, kita ubah aja posisinya. Sama dengan 14, tambahin. Nanti bakal dapat 2D sama dengan 20. D-nya sama dengan 10. D sama dengan 10, A-nya berarti dapat sama dengan 4. Setelah teman-teman mau substitusi yang atas atau yang bawah. Nah, berarti sekarang data yang kita punya itu bentuknya seperti ini. A-nya 4, B-nya belum tahu, C-nya belum tahu, D-nya 10. Kemudian keterangan yang belum kita pakai itu hanyalah modus dulu, modusnya belum. Oke. Modus ini kita bakal dapetin dari penjumlahan B plus C sama dengan 14. Ya, karena ini sudah kita urutin, paling kecil sampai paling besar, nilai B ini paling kecil pasti 4. Nggak mungkin 3 ya, karena sudah diurutin. Jadi yang kemungkinan pertama itu adalah 4 dan 10. Kita harus jumlahin ini supaya jadinya 14. Tapi kalau skemanya seperti ini, modus itu kan harus tunggal. Ini ada 4-nya muncul 2 kali, 10-nya muncul 2 kali. Berarti nggak mungkin B-nya 4 dan C-nya 10. Terus kalau kita tambahin lagi, seperti ini, masing-masing jumlahnya itu cuma 1. Jadi modusnya juga nggak ada. Ya. Oke, jadi supaya modusnya 7, ya udah berarti ini harus 7 tambah 7 ya, karena mereka belum ada di sini. Ya. Jadi yang mungkin ya cuma ini, gitu ya. Berarti sekarang kita sudah dapat ini B-nya, ini C-nya. Berarti pertanyaan soalnya A kali B kali C kali D itu sama dengan 4 kali 7 kali 7 kali 10. Ya. Ini sama aja 4 dikali 4, 9 dikali 10 sama dengan 196 kali 10. Jadinya 1960. Jawaban untuk nomor 2 ini. Oke, soal selanjutnya nomor 3, kali ini diambil dari SBMPTN 2016. Di sini dibilang, seorang siswa mengikuti 6 kali ujian dengan nilai 5 ujian pertama itu diberitahu ya, 6, 4, 8, 5, dan 7. Kemudian jika semua nilai dinyatakan dalam bilangan asli yang tidak lebih besar dari 10, nah ini keluarnya, rata-ratanya itu kurang dari median. Maka nilai ujian terakhirnya berapa? Nah, dari 5 ujian pertama, yang bisa kita lakukan di sini adalah urutin dulu. Ya, kalau diurutin nanti seperti ini. 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, di sini dikasih tahu juga rata-ratanya itu akan kurang dari mediannya. Oke. Nah, untuk menentukan mediannya, kita perlu tahu nilai ujian yang terakhirnya berapa. Ya, jadi kita misalin aja nih, ujian yang terakhirnya itu nilainya A. Ya. Oke, jadi kita akan bagi kasus untuk nentuin nilai A-nya itu berapa aja sih yang mungkin. Ya. Oke, jadi kasus yang pertama, kalau A-nya itu kurang dari atau sama dengan 5. Nah, kita bayangin aja nih ya. Misal, kalau A-nya itu 3. Nanti jadi seperti ini. Gitu ya. Jadi, mau dia kurang dari sama dengan 5, median itu pasti di sini. Itu di antara 5 dan 6. Berarti rata-ratanya itu, ini kakak hapus ya, kakak kurungin sengaja. Oke, ini rata-ratanya itu berarti dijumlahin semua. 4 ditambah 5 ditambah 6 tambah 7 tambah 8 ditambahin sama A. Kemudian dibagi sama 6 sama kurang dari mediannya. Mediannya di antara 5 dan 6, berarti 5,5. Oke. Kemudian yang di atasnya kita jumlahin, nanti bakal dapat 30 plus A kurang dari ini 33. A-nya berarti kurang dari 3. Oke. Yang kita punya di awal, A-nya kurang dari sama dengan 5. Yang kita dapat A-nya kurang dari 3. Berarti ini benar. Ya. Terus karena A-nya itu harus bilangan asli ya. Oke. Tadi ini ada kata-kata bilangan asli. Dia bilangan bulat positif. Berarti A yang memenuhi di kasus ini adalah 1 dan 2. Oke. Kemudian kasus berikutnya, itu kalau A-nya sama dengan 6.
Kalau A sama dengan 6, nanti data yang kita punya itu jadi seperti ini. 4, 5, 6, 6, 7, dan 8. Karena yang mempengaruhi di sini adalah mediannya. Mediannya di antara 6 dan 6, berarti 6 juga mediannya. Oke, berarti kita coba kembali ke persamaan yang ini lagi. Rata-ratanya ya 4 ditambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah A-nya itu tadi 6. A-nya belum tahu ya. Oh ya, A-nya 6, betul. Oke, kita lihat dibagi 6 kurang dari 6 dan benar nggak ya? Oke, kalau yang di atas kita jumlahin hasilnya itu 36 dibagi 6 kurang dari 6. Yang kita tahu ini kan hasilnya 6 ya. 6 kurang dari 6, berarti ini salah. Sehingga A-nya itu nggak mungkin 6 di sini. Ini tidak memenuhi. Nah, selanjutnya kita mau coba ketika A-nya ini lebih dari 6. Gitu ya. Kalau A-nya lebih dari 6, data yang kita punya nanti seperti ini. 4, 5, 6, 7, 8. A-nya pasti di sebelah sini. Ya. A-nya di sebelah sini. Dan yang membuat mediannya di sini adalah 6 plus 7 dibagi 2. Hasilnya 6,5. Oke, jadi kita bandingin lagi sekarang. Masih sama. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 ditambahin dengan A. Ya, dibagi 6. Kurang dari median yang sekarang itu adalah 6,5. Oke. Kemudian kita jumlahin. Ini 30 plus A. Kurang dari 6 dikali 6,5. Hasilnya ini 39. Gitu ya. A-nya kurang dari 9. Dari yang diketahui A-nya harus lebih dari 6. Terus ini A-nya harus kurang dari 9. Berarti kalau irisannya lebih dari 6 kurang dari sama dengan 9. Maka A yang memenuhi adalah 7 dan 8. Oke. Jadi nilai ujian terakhir yang memenuhi adalah simpulan dari soal ini A-nya sama dengan 1, 2, 7, dan 8. Jawabannya ini. Oke, soal selanjutnya nomor 4. Kali ini diambil dari Matdas Utul UGM tahun 2016. Oke, soalnya lumayan ya. Oke, nilai rata-rata bahasa Inggris dalam suatu kelas terdiri dari 14 siswa. Ya, rata-rata adalah 6. Kemudian satu siswa memperoleh nilai tertinggi dan satu siswa lain memperoleh nilai terendah. Nah, kemudian nilai rata-rata tanpa nilai tertinggi dan terendah itu juga sama dengan 6. Nah, bedanya tadi ada 14 siswa, sekarang tanpa nilai tertinggi dan terendah itu tinggal 12 siswa. Gitu ya. Nah, kemudian jika nilai terendahnya adalah B, maka selisih antara nilai tertinggi dengan terendahnya itu adalah berapa? Ini mirip sama nomor yang sebelumnya, teman-teman. Untuk yang pertama, ya, anggap aja kita bisa bikin 6 itu sama dengan X per 14. Dengan X-nya ini merupakan total nilai dari 14 siswa. Oke, kemudian dari yang persamaan kedua, itu didapat dari yang tinggal 12 siswa ini. 6 sama dengan X min, ya, dikurangin yang tertinggi dan terendah. Berarti anggap aja X max, nilai tertingginya, dikurangin sama yang X minimum. Dibagi 12. Gitu ya. Dari yang pertama, kita bisa dapat kalau total nilainya, yaitu X sama dengan 84. Gitu ya. Oke. Kemudian kita substitusi ke sini sambil kita kali silang. Jadinya 72 sama dengan 84 dikurangin X maksimal. Nah, tadi nilai terkecilnya atau yang minimum di sini itu sama dengan B. Berarti dikurangin B. Sehingga kita bisa dapat kalau nilai terbesarnya atau X max itu sama dengan 12 minus B. Sehingga pertanyaan soalnya selisih antara nilai tertinggi dan terendah itu berarti X max dikurang X minimum, ya. Ini tinggal substitusi di sini. 12 min B dikurangin B. Hasilnya sama dengan 12 minus 2B. Jawabannya adalah ini. Oke, soal selanjutnya, soal terakhir di materi statistika kita hari ini diambil dari Matdas Simakui tahun 2009.
Jadi di sini ada sekelompok atau dalam perhitungan suatu data ya, semua data dikurangi 1.500. Kemudian dari setelah dikurangi 1.500 ini menghasilkan nilai dari jangkauannya itu menjadi 40, rata-rata yang menjadi 15, simpangan kuartil jadi 15 dan modus sama dengan 16. Maka data asli mempunyai yang mana? Ini kita suruh pilih. Oke, secara sederhananya sebetulnya untuk rata-rata kita punya hubungan seperti ini. Rata-rata yang baru gitu ya, itu sama dengan rata-rata yang lama. Ini kalau dia dikurang atau ditambah, dia tetap bisa kita tambahin di belakangnya. Dalam kasus ini dia dikurangin sama 1.500. Nah, kalau semisal sebelum dikurangin ini dia dikalikan dengan suatu konstanta positif ya, kita bisa kalikan di depan langsung. Oke, jadi untuk secara singkat, rata-rata yang barunya itu kan sudah dikasih tahu ya tadi 15 sama dengan rata-rata yang lama dikurangin 1.500. Maka rata-rata yang lamanya atau rata-rata yang asli ini sama dengan 15 ditambah 1.500. Jawabannya 1.515. Untuk opsi yang pertama ini benar. Untuk jangkauan itu jangkauan yang kakak singkat J ya, jangkauan yang baru ini jangkauan hanya terpengaruh oleh perkalian. Jadi karena di sini dia tidak dikali dengan apapun, jangkauan itu tetap sama dengan jangkauan yang lama. Yang berarti jangkauan yang barunya itu 40, ya jangkauan yang lama juga sama aja 40 ya. Maka di sini option yang kedua juga benar. Oke, selanjutnya kita pengen cek ini modusnya itu benar atau enggak. Oke, jadi kalau untuk modus dia sama seperti dengan rata-rata, dia terpengaruh terhadap perkalian di depannya sama pengurangannya. Oke, jadi kalau secara sederhananya modus yang baru itu sama dengan modus yang lama dikurangi dengan 1.500. Ya. Jadi modus yang barunya di sini adalah 16 sama dengan modus yang lama dikurangi dengan 1.500. Jadi di sini tinggal kita pindah ruas ya teman-teman. Jadi dapat modus yang lamanya itu benar sama dengan 1.516. Di opsi yang ketiga juga benar. Nah, untuk simpangan kuartil disingkat SK aja ya. Dia ini hanya terpengaruh terhadap perkalian. Jadi kalau simpangan kuartil yang baru di sini karena data-datanya itu nggak dikaliin sama sesuatu ya. Jadi simpangan kuartil yang baru itu akan sama dengan simpangan kuartil yang lama. Sifatnya dia sama seperti dengan jangkauan. Oke, jadi simpangan kuartil yang lamanya itu yang barunya 15. Berarti simpangan kuartil yang lamanya juga sama. Nah, tapi di sini dibilang dia 20. Jadi ini beda ya. Ini salah. Karena 1 2 3 yang benar, berarti kalau sesuai option 1 2 3 benar ya. Itu jawabannya A. Sekian pelajaran untuk statistika hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai Sobat AK, terima kasih banyak ya telah menonton video kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa like dan komen video kita ya. Serta subscribe channel YouTube kita. Dan follow Instagram kita Di bawah ini. Terima kasih.